Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wan din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Asep Maulana, MPD, selaku dosen mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Perkenalkan, nama saya Saidah Fauziah dengan NIM 2111010200061, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B2, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terjemah video saya dengan judul Hadis Hasanat wa Sayyi'at, yakni hadis perbuatan baik dan buruk. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. حديث شريف فيه بيان عظيم فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى على عباده وخلقه ورأفته بهم، حيث يضاعف الحسنات دون سيئات، فيبعث الأمل المشرق في نفس المسلم ويدفعه نحو العمل الصالح وكسب الثواب الذي فيه السعادة في الدنيا والآخرة. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam baginya yang setelahnya tidak ada lagi nabi. Ini adalah sebuah hadis mulia yang berisi pernyataan besar tentang rahmat Allah yang Maha Kuasa atas hamba-hambanya, karakter dan kasih sayangnya kepada mereka, sebagaimana Dia melipat gandakan amal soleh tanpa keburukan, menanamkan harapan cerah di jiwa seorang muslim dan mendorongnya menuju amal soleh dan mendapatkan pahala yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Dia menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk berbuat baik tapi dia kemudian tidak mengamalkan kebaikan itu, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk berbuat baik kemudian dia mengamalkan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di sisinya dan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan, atau menjadi 700, atau menjadi lebih banyak lagi. Dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan kemudian tidak mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk berbuat keburukan kemudian dia mengamalkan keburukan itu, maka Allah mencatatnya sebagai 1 keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة،
فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. Fandu ya akhi, maka saudaraku, semoga Allah memberikan kesuksesan kepadaku dan engkau. Lihatlah kebesaran dan kebaikan Allah yang Maha Esa, dan renungkanlah kata-kata ini dan ucapannya. Bersamanya adalah rujukan untuk merawatnya dan ucapannya lengkap untuk penekanan dan intensitas menjaga. Dan ia mengatakan tentang keburukan yang mereka lakukan, lalu dia meninggalkannya. Allah mencatatnya sebagai amal baik yang utuh, maka dia membenarkannya, membenarkan seluruhnya. Dan jika melakukannya, dia menulis itu sebagai satu keburukan. Kemudian beliau tekankan untuk menguranginya menjadi satu dan tidak membenarkan seluruhnya. الأولى عظيم رحمة الله بعباده ولطفه بهم وفضله عليهم مما يستوجب شكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية الحث على النية الصادقة في فعل الخيرات، فمن هم بحسنة كتبها الله له ولو لم يعملها، فيكون ما بين عمل صالح ونية صادقة. الفائدة الثالثة أن العمل الصالح يضاعفه الله عز وجل إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والمضاعفة تكون باعتبارات كثيرة كالزمان والمكان والعمل والعامل، فينبغي الحرص على أسباب المضاعفة. Dari hadis yang di atas, maka manfaat yang pertama, besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, ini kebaikannya kepada mereka dan karunia-Nya kepada mereka yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Manfaat yang kedua, ini mendorong niat ikhlas dalam beramal soleh. Barang siapa yang berniat beramal, maka Allah akan mencatatnya baginya walaupun dia tidak mengerjakannya. Jadi antara amal soleh dan niat ikhlas. Manfaat yang ketiga, yaitu suatu kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah yang Maha Esa menjadi 10 kebaikan, menjadi 700 kali lipat hingga berkali-kali lipat. Penggandaan tersebut terjadi karena banyak pertimbangan seperti waktu, tempat, pekerjaan, dan pekerja. Jadi seseorang ini harus berhati-hati terhadap penyebab penggandaan tersebut. الفائدة الرابعة أن فعل الحسنة بعد الهم بها أفضل من مجرد الهم، ففرق بين حسنة يكتبها الله حسنة واحدة وبين أن تضاعف إلى أضعاف كثيرة. الفائدة الخامسة أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها لله كتبت له حسنة واحدة، وإن تركها عجزا كتبت عليه سيئة، وإن تركها لا لله ولا عجزا لم تكتب له حسنة ولا سيئة، وإذا عملها كتبت بمثلها، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Jadi manfaat keempat, perbuatan baik setelah khawatir akan hal itu lebih baik daripada hanya mengkhawatirkannya saja. Ada perbedaan antara satu amal baik yang dicatat Allah sebagai satu amal baik yang dilipat gandakan. Manfaat yang kelima, jika seorang hamba berniat berbuat maksiat lalu ia meninggalkannya karena Allah, maka dicatat baginya satu amal kebaikan. Dan jika ia meninggalkannya karena ketidakmampuannya, maka dicatat baginya satu amal buruk. Jika ia meninggalkannya tidak juga karena Allah dan tidak karena ketidakmampuannya, tidak dicatat baginya kebaikan dan keburukan. Dan jika dia melakukannya, maka dicatat sesuatu yang serupa. Sebagaimana firman Allah yang Maha Esa, yang artinya, barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia mendapat 10 kali lipatnya pahala. Dan barang siapa membawa satu perbuatan keburukan, tidaklah ia mendapat pahala, melainkan pahala yang serupa, dan mereka tidak akan dianiaya. الفائدة السادسة هذا الحديث يربي في المؤمن جانب الرجاء، وهو من أعظم أعمال القلوب، لأنه يورث حسن الظن بالله عز وجل ويقود إلى العمل. الفائدة السابعة
فيه اطلاع الله عز وجل على مجرد الهم، فمن باب أولى على الأعمال. الفائدة الثامنة: يزيد هذا الحديث جانب الحياء عند المؤمن، لأن الله عز وجل مطلع على سريرته وعلى أعماله السيئة، فمن استحضر هذا المعنى زاد حياؤه من الله سبحانه وتعالى. Jadi manfaat keenam dari hadis di atas ini menumbuhkan harapan dalam diri orang mukmin dan merupakan salah satu amalan hati yang besar karena menimbulkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membawa kepada kebaikan. Manfaat yang ketujuh, di dalamnya Tuhan Yang Maha Esa diberitahu tentang kekhawatiran belaka. Ini lebih penting daripada perbuatan. Manfaat yang kedelapan, hadis ini meningkatkan aspek kesopanan bagi seorang mukmin karena Allah Maha mengetahui watak dan amal buruknya. Jadi, barang siapa yang mengingat perkara ini, maka kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa akan bertambah. الفائدة التاسعة: هذا الحديث يربي في المؤمن جانب الخوف من الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن هم بسيئة فلم يعملها، وهو من مقامات القلوب، كما فيه فضل الخوف من الله عز وجل. الفائدة العاشرة: يدل هذا الحديث على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجازي بالهم بالحسنة وبمضاعفة الحسنة، ولا ينقص ذلك مما عند الله شيئا. Baik, manfaat yang selanjutnya, manfaat ke-9. Hadis ini mendidik orang mukmin dalam aspek rasa takut kepada Allah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, maka barang siapa yang bermaksud suatu keburukan, maka ia tidak mengerjakannya, dan itu termasuk salah satu hati di dalamnya terkandung keutamaan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manfaat yang ke-10, hadis ini menunjukkan lengkapnya kekayaan Allah. Maha suci Allah yang maha tinggi. Allah membalas kekhawatiran dengan amal soleh dan melipat gandakan amal soleh, dan itu tidak mengurangi sesuatu dari apa yang Allah berikan. الفائدة التي تليها: يكتب الله عز وجل الحسنات والسيئات التي يعملها الإنسان حتى تقام الحجة عليه من نفسه، وتحقيقا لكمال العدل، فلا يظن من عمل سيئات ونسيها أنها غابت ونسيت، بل كتبها الله وحفظها إن لم يتداركها بالتوبة. Manfaat yang mengikutinya, Allah mencatat amal baik dan buruk yang dilakukan seseorang agar timbul dalil terhadap dirinya atas nama dirinya sendiri, dan agar tercapai keadilan yang utuh, sehingga ia tidak berbuat dosa bahwa mereka tidak ada dan dilupakan. Sebaliknya, Allah menuliskannya dan memeliharanya jika dia tidak mengoreksinya dan melalui pertaubatan. الفائدة التي بعدها: الإنسان مع بيان فضل الله قد يغلبه هواه ونفسه والشيطان، فيقع في الذنب والمعصية، لكن من فضل الله عز وجل ورحمته أنه يكتبها عليه سيئة واحدة، فإن تاب الله عليه. الفائدة التي بعدها: أهمية العناية بضبط النفس ومراقبة ما يعرض لها من الهم والخطرات والعزم لما لها من آثار سلبية أو إيجابية. الفائدة الأخيرة: أن جزاء الحسنة دائر بين الفضل والعدل، وجزاء السيئة دائر بين العدل والعفو. Manfaat yang datang setelahnya, seseorang dengan penjelasan rahmat Allah boleh dikalahkan hawa nafsunya, jiwanya, dan sesuatu yang mengganggunya. Lalu ia terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Namun karena rahmat Allah, sebab rahmatnya adalah dia menuliskan baginya suatu perbuatan jahat, dan jika dia bertaubat, niscaya Allah akan bertaubat kepadanya, akan memberikan ampunan kepadanya. Manfaat berikutnya, yakni pentingnya menjaga pengendalian diri dan memantau kekhawatiran bahaya dan tekad yang muncul karena dampak negatifnya. Manfaat yang terakhir, dari pahala di atas, perbuatan baik berkisar antara kebaikan dan keadilan, dan pahala atas perbuatan buruk berkisar antara keadilan dan pengampunan. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ما عدا الشرك الأكبر. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang membawa amal baik maka ia mendapat 10 kali lipat, dan siapa yang membawa amal keburukan dia tidak akan diberi balasan kecuali sejenisnya, dan mereka tidak akan dianiaya kecuali kemusyrikan. Allah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengampuni siapapun yang menyekutukannya, tetapi Dia mengampuni yang kurang dari itu kepada siapapun yang Ia kehendaki. Hal ini dan Allah yang lebih mengetahui atas Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya. Salawat dan salam tercurah padanya, menenangkan penjelasan 40 sunnah pembimbing yang setia, yang ada di dalamnya terkandung wawasan, hikmah, dan faktor pemahaman yang nyata. Selamat atas anugerah terindah yang telah Anda raih. Selanjutnya yaitu tentang strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan pada video tersebut ada penguatan murni, naturalisasi. Penguatan murni ini penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Ada naturalisasi, yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalannya. Ada strategi literal, yakni penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan. Ada transposisi, yakni penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada kalimat BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Ada strategi deskripsi, yakni penerjemah menjelaskan makna kata BSU yang tidak ada padanannya dalam BSA, seperti tanpa pada perubahan kata menjadi frase atau frase menjadi frase atau frase sederhana menjadi frase yang kompleks. Selanjutnya ada adaptasi, yakni penerjemah mengubah pesan untuk disesuaikan dengan pembaca bahasa sasaran. Teman-teman bisa membaca contoh teks BSA dan BSU-nya pada halaman di atas ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kosakata baru yang saya dapat pada video tersebut. Ada isim dan fiil. Untuk isim sendiri mufradatnya ada al-iman, al-ard, iman, artinya iman, al-ard, bumi, insan, manusia, Al-Quran, Al-Quran, malaikat, al-faidah, manfaat, qalbun, hati, dan al-basirah, wawasan. Selanjutnya untuk fiil ada yudha'if, menggandakan, kasada, memperoleh, ya'ridu, menunjukkan, ya'tabarat, pertimbangan, taubat, jaza, yajzi, membalas, yuritu, mewarisi, yudlamu, dan mereka dianiaya. Kesimpulan dari video yang telah diterjemahkan, yaitu dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, jika kita berniat baik maka dicatat amal kebaikan, dan jika kita berniat buruk akan tetapi tidak terlaksana, hadis ini mengajarkan bahwa niat buruk kita akan dicatat kebaikan oleh Allah karena hal tersebut tidak terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya melihat tindakan kita, tapi juga niat di balik tindakan tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha memiliki niat yang baik dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.